Banyak, jadi dia nggak naik. Dia nggak naik, tapi dia lihatnya di belakang lo tuh banyak orang. Makanya sampai aku nanya, ayo Bu bareng, tapi dia bilang penuh liftnya. Padahal di belakang aku tuh nggak ada. Dia itu sosoknya bener-bener kayak tingginya tuh kalau kita berdiri dia bisa tembus ke atap. Jadi tinggi banget dan itu gede banget. Tapi lebih banyaknya di sini kayak sosok perempuan. Dan ada beberapa sosok juga yang aku nggak jelas bentukannya kayak apa tuh, cuma kelihatan kayak siluet bayangan. Halo Besti, kembali lagi di Horor Gasi bersama aku Ara Ferdian dan narasumber kita Firda. Hari ini kita mau cerita tentang apa? Aku nggak tahu. Cerita tentang apa? Pengalaman aku waktu nemenin orang tua aku di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Langsung aja. Jadi waktu itu orang tua aku lagi sakit yang cukup berat ya, yang diharuskan dirawat di rumah sakit itu. Rumah sakit rujukan sih sebenarnya, cuman karena dia rumah sakit besar dan peralatannya lengkap, jadi memang diharuskan untuk dirawat di situ gitu kan. Jadi dari malam pertama orang tua aku dirawat, ibuku dirawat, itu tuh sebenarnya udah banyak banget penampakan, terus juga kejanggalan-kejanggalan yang nggak pada umumnya gitu. Ya mungkin namanya rumah sakit kan ya. Dari orang dari mana-mana banyak banget yang berobat di situ, yang dirawat di situ dengan penyakit yang beda-beda, atau mungkin juga ada yang meninggal dengan cara meninggal yang beda-beda. Jadi mungkin ada beberapa penunggu situ yang jadi kawan lah istilahnya di situ. Jadi dari malam pertama orang tua aku dirawat di salah satu kamar. Jadi di kamar itu tuh ada 4 ranjang pasien. Salah satunya ranjang ibuku. Jadi kalau di rumah sakit itu kan umumnya si yang nemenin atau yang nungguin pasien ini tidurnya di bawah. Ya, posisinya di bawah ya, gelar apa namanya, kasur, kain atau kasur kecil sendiri itu. Dan sesama yang nungguin pasien itu kan kelihatan kan, berarti aku terus ranjang sebelah dari kolong terus dari kolong ranjang itu kelihatan karena nggak semuanya ketutup sama gorden rumah sakit gitu kan. Ya saling tegur sapa, ngobrol segala macam, dan posisinya di sebelah kiri ranjang ibuku itu kosong. Ya sebelah kanan ada isinya, tapi yang sebelah kiri itu kosong. Malam pertama itu tuh kayak ada orang di atas kasur yang kosong itu, yang di sebelah kiri itu. Cuman pas gordennya dibuka sedikit itu nggak ada, itu kosong. Cuman tapi berasa kalau kita hening gitu, diam, itu tuh berasa kayak ranjangnya tuh kayak ada yang nempatin tidur. Karena kan kalau kedengeran kalau kita gerak sedikit atau balik badan gitu, itu ranjang bunyi gitu kayak kerak-kerak gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Itu di malam pertama, cuma kejadian kayak gitu aja. Terus di malam kedua, jadi di kamar itu juga ada kamar mandi yang memang untuk pasien di kamar itu ya. Itu di kamar mandinya itu ada jendela cukup gede di bagian atas tembok kamar mandi. Mungkin untuk ventilasi udara ya, cuma itu jendela. Dan itu tuh di malam kedua itu di ventilasi kamar mandi, pas aku lagi ke kamar mandi, itu tuh ada penampakan muka. Iya, itu jelas banget perempuan. Cuma muka. Tapi itu jelas, dan sebelum penampakan muka itu ada suara kayak jendela digedor-gedor. Tapi posisi jendela itu sebenarnya kebuka, nggak ketutup, itu kebuka. Pas nengok ke atas ada muka itu, jadi aku buru-buru lari keluar. Karena walaupun aku peka, tapi hal-hal yang bikin kaget kayak gitu, kaget juga kan, namanya dikagetin gitu kan. Udah di malam berikutnya, ranjang yang sebelah juga, kalau ranjang rumah sakit itu kan bisa kayak bagian kepalanya itu bisa agak rebah atau agak duduk gitu. Itu tuh dimainin. Ya, jadi bergerak sendiri, yang pedal muternya itu muter sendiri. Dan itu yang lihat bukan cuma aku, yang sebelah kamar aku, yang sebelah ranjang aku pun ngeliat. Awalnya malah dia yang ngedenger kayak suara
dimainin gitu. Cuman karena aku yang berani untuk ngelihat, jadi aku lihat duluan. Dia nyusul di belakangku dan itu memang lagi muter. Siapa yang muterin? Kalau yang aku lihat ya, karena aku ngelihatnya itu di situ ada, jadi sosoknya tuh kayak anak kecil, usil. Jadi mungkin memang dia biasa lalu lalang di kamar itu atau di rumah sakit itu ya, khususnya di kamar yang orang tua aku tempatin. Dan yang pasien sebelah yang barengan sama aku ngeliat itu langsung lari dia, ketakutan. Besok malamnya bukan dia yang nungguin, gantian keluarganya yang lain. Tapi kalau aku masih tetap aku yang nungguin. Banyak banget kejadian pada saat aku nungguin selama ibuku sakit itu. Kayak mulai dari di lift juga. Di lift itu aku ingat aku sendiri. Ya, naik dari lantai 1 mau ke lantai 3 itu aku sendiri. Aku ingat banget. Tapi begitu aku keluar lift, ada ibu-ibu sama suaminya mau habis nengok atau mungkin salah satu pasien juga. Dia ngelihatnya di belakang aku tuh banyak orang. Jadi dia nggak naik? Dia nggak naik, tapi dia ngelihatnya di belakang aku tuh banyak orang. Makanya sampai aku nanya, ayo Bu bareng, tapi dia bilang penuh liftnya. Padahal di belakang aku tuh nggak ada. Cuman mereka ngelihatnya banyak orang. Iya, dan memang kalau untuk secara kasat mata banyak banget, lift itu penuh. Bahkan aku sendiri pun ngerasa sesek saat aku naik lift itu. Dan ternyata mereka ngelihat memang banyak orang, dan secara kasat mata itu memang ada makhluk-makhluk itu memang ada di dalam lift. Ada yang posisinya lagi menghadap ke tembok lift, ada yang posisinya dengan kayak kepala kayak berdarah, mungkin korban kecelakaan atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Kepalanya berdarah gitu sampai di bajunya. Itu kalau yang kayak gitu kadang aku bisa benar-benar melihat secara fisiknya tuh benar-benar kelihatan gitu. Tapi kalau yang orang lain lihat, orang biasa aja gitu yang ada di dalam lift? Kalau dia cuma kelihatan kayaknya, kalau si ibu itu yang kebetulan mau masuk lift nggak jadi itu, dia cuma ngeliat rame. Jadi di belakang itu banyak orang. Tapi yang bisa ngelihat jelas bentukannya kayak gitu, Kak Firda? Aku ngeliat jelas bentukan fisiknya mereka itu kayak apa gitu. Dan wajar sih sebenarnya kalau untuk rumah sakit besar ya, karena juga banyak korban kecelakaan meninggal atau kasus-kasus lainnya yang meninggal di situ kan, atau meninggal dalam keadaan sakit. Kayak misalnya suamiku sendiri pun di malam keempat kalau nggak salah gitu, dia cerita dari bawah sebelum dia mau ke lift untuk naik ke kamar orang tuaku, itu ada keranda. Keranda itu ditaruh di pinggiran, tapi pas dia mau lewatin keranda itu kayak geter, kayak ada yang ngegerakin. Nah itu dia langsung lari, saking ketakutannya. Jadi keranda itu kosong, nggak ditutup apapun, tapi memang keranda ditaruh di pinggir. Dan pas dia udah deket sama keranda itu, mau ke arah lift, keranda itu goyang dengan sendirinya, itu bergetar. Itu yang bikin dia lari, kebirit-birit saking takutnya. Karena di jalanan rumah sakit, di lorong rumah sakit itu, yang dia lewatin mau ke arah lift cuma dia. Malam? Iya, itu malam, posisinya malam. Nggak jarang juga waktu aku nemenin orang tua aku juga di rumah sakit itu, diharuskan untuk nebus obat waktu itu. Dan jarak apotiknya itu cukup jauh. Kalau dari kamar kita harus turun dulu ke bawah kan, naik lift atau tangga. Dan itu posisinya sebenarnya masih sore ya, bisa dibilang masih sore karena baru 7:30. Cuman memang rumah sakit agak sepi. Walaupun ada beberapa perawat yang lalu lalang, cuman kan tetap aja bawaannya kayaknya hawanya sepi gitu ya. Dan kalau mau ke apotik itu, kita ngelewatin lorong loket. Setelah ngelewatin lorong loket tuh ada jalanan bercabang, lorong bercabang. Kalau ke kiri itu kita mau keluar parkiran, kalau ke kanan itu kita mau ke arah apotiknya. Ya itu kan aku harus belok ke kanan kan untuk nebus obatnya itu. Jadi selama ngelewatin lorong mau ke arah apotik itu ngelewatin beberapa kamar. Ada ruang operasi kalau nggak salah. Nah itu dari pintu yang ruang operasi itu kan rapat, ketutup. Cuma pas aku mau lewatin itu tuh kebuka, kayak dimainin, didorong, brek gitu. Iya. Dan itu memang ada tangan yang mainin, cuma aku nggak ngeliat sosoknya.
Tapi ada tangan yang ditarik, dibuka, ditutup. Itu memang tangan pucet banget. Pucet banget. Iseng banget. Iya. Mungkin karena udah jadi hal yang biasa ya, aku cuman yang kayak nengok, udah buang muka gitu. Dan nggak jarang juga kayak dengar suara-suara kayak ya nangis, ya rintihan. Kalau suara-suara kayak gitu biasanya dari yang banyak aku temuin, kayak misalnya dia nangis, itu kayak ngerasain sakit atau kesedihan yang mendalam gitu mungkin. Karena di rumah sakit itu kan ada pohon gede gitu. Di lorong rumah sakit yang kita mau ke arah lift itu ngelewatin pohon gede. Aku nggak tahu pohon beringin atau pohon apa, cuman itu pohon memang gede banget. Nah itu di situ. Jadi kalau aku malam diharuskan beli makan atau beli obat, itu kan memang lewat lorong itu ada pohon besar tuh. Sebenarnya ada beberapa pohon, cuman yang paling besar itu yang udah mau deket pintu ke arah lift. Dan nggak jarang di situ tuh aku suka ngeliat kayak ada perempuan posisinya duduk. Dia duduk tapi menghadap ke pohon. Jadi ngebelakangin aku menghadap ke pohon. Jadi posisinya kayak ngebelakangin aku yang atau ngebelakangin yang lagi jalan. Itu dengan keadaan lagi nangis, sedih. Cuman kalau ketemu hal-hal kayak gitu walaupun udah biasa ya, malas juga untuk nanya kayak ngapain di situ nangis gitu ya. Nggak ini banget kayaknya gitu. Terus juga nggak jarang juga kayak anak-anak kecil lari-larian. Itu banyak banget. Di rumah sakit itu banyak banget anak kecil lari-larian. Emang tempatnya kali ya, maksudnya? Mungkin, bisa jadi juga karena tempatnya ya. Atau mungkin habitatnya makhluk-makhluk kayak gitu. Yang jelas di situ banyak banget anak kecil. Dan kalau kalau ditelusuri mungkin ada beberapa penampakan kayak anak kecil itu dengan keadaan yang nggak wajar. Ada yang pernah aku temuin di tangga darurat. Waktu itu liftnya bener-bener nggak bisa dipakai. Hari ke-4 juga kalau nggak salah. Cuman itu posisinya siang dan aku harus lewat tangga darurat. Itu aku ketemu sama sosok anak kecil, dia lagi duduk di tangga tapi nggak ada tangannya. Kanan kiri itu nggak ada tangan. Jadi cuman kaki, dia duduk. Ada rambutnya, tapi posisinya nggak ada tangannya. Sosoknya cowok. Pakai baju, cuman dia nggak ada tangan. Kanan kiri nggak ada tangan. Nah pas aku lewatin dia, itu dia hilang. Gitu. Dan juga pernah sekali aku ketemu waktu itu yang mengharuskan aku untuk melewatin lorong kamar mayat. Itu di situ aku nggak tahu ya itu jenisnya apa. Cuma dia itu jalannya kayak kebalik. Mungkin kalau orang-orang di luar bilangnya kayak kuntilanak. Kuntilanak cowok nggak sih katanya gitu ya? Dia memang laki-laki. Jadi dia jalannya kayak kayang. Iya. Kamu tahu orang kayang? Iya, itu gitu. Dan itu pas nggak sengaja aku lihat dia ada di sekitaran lorong kamar mayat, dia tuh langsung lari. Dan larinya tuh nggak yang hilang. Ya dia naik ke atas tembok, baru hilang. Pas dia udah lari naik ke atas tembok, baru hilang. Gitu. Tapi itu maksudnya pakai beneran baju kuntilanak yang biasa kayak di film-film gitu, putih gitu? Dengan pakaian putih, bukan yang putih bersih, tapi udah kumel. Jadi tanah-tanah iya, gitu? Iya, udah dekil banget. Dan udah compang-camping. Gitu. Gede, Kak? Nggak seperti manusia pada umumnya ukurannya. Lebih besar ya? Iya. Karena dari beberapa pengalaman aku, dan beberapa juga yang aku temui, entah dimanapun, kalau sosoknya itu kuntilanak, biasanya dia lebih nggak normal pada umumnya manusia. Entah dia lebih tinggi, dia lebih besar. Bahkan aku pernah ketemu waktu itu aku lagi jalan-jalan ke Jogja. Sosok yang aku temuin ini mungkin bisa dibilang dia udah lama nempatin salah satu wisma yang aku pakai untuk nginep saat waktu ke Jogja itu. Dia itu sosoknya bener-bener kayak tingginya tuh kalau kita berdiri, dia bisa tembus ke atap. Jadi tinggi banget. Dan itu gede banget. Badannya itu gede banget. Pakaiannya nggak putih, pakaiannya hitam. Dan dengan kondisi muka yang hancur. Rambut berantakan. Jadi kalau ada yang bilang, kuntilanak itu mukanya jelek, ya memang jelek. Dari banyaknya yang aku temui, sosok kuntilanak itu kayak gitu.
mukanya tuh bener-bener enggak yang sewajarnya muka manusia gitu ya. Nggak kayak yang di film kan Iya. ada mata, mulut, hidung gitu ya. Kalau di film-film kan paling cuma kayak berdarah atau apa. Tapi ini tuh bener-bener yang muka rusak. Bahkan nggak jarang juga dari beberapa yang aku temuin penampakan kuntilanak itu ada yang mukanya meleleh. Ya, nggak jarang tuh kayak gitu. Karena kalau yang penampakan kuntilanak itu biasanya diiringi dulu sama bau kayak melati gitu ya. Kalau aku tuh lebih seringnya kayak nyium bau kunyit dibakar. Kalau bau kunyit dibakar itu aku sangat bisa memastikan di sekitar kita itu ada kuntilanak. Gitu. Dan waktu di rumah sakit pun nggak jarang suka nyium bau-bauan kayak gitu. Ya bau-bau melati, bau-bau ini malah kayak kabel dibakar. Karena kan kalau kabel dibakar katanya ini ya pocong gitu. Iya, iya. Itu bener ya? Iya. Dengan kondisi muka yang gosong, yang hangus. Oh, makanya baunya kayak kabel kebakar. Iya, jadi kalau bau-bauan itu bisa menandakan adanya sosok dari makhluk-makhluk seperti itu gitu. Kalau pocong kan bau bangkai atau bau kabel kebakar. Karena bukan rata-rata ya, dari sering yang aku jumpai, pocong ini dengan keadaan muka yang gosong. Semalam ya, wangi bangkai di depan sini. Bener-bener kita buka pintu tuh, bau banget bangkai. Dan biasanya kalau kita lagi membicarakan tentang mereka, kita lagi ngebahas hal-hal yang berkaitan tentang penampakan mereka, makhluk-makhluk asing seperti ini, mereka itu selalu hadir. Mungkin kalau teman-teman yang di rumah yang lagi menyaksikan tayangan ini, ada yang peka juga saat ini di sini, aku ngerasa tuh sebenarnya sesek. Jujur aku agak nyesek. Tadi sedikit agak mual, cuma mungkin kayaknya dia memang ada di tempat ini, dia ada di studio ini. Dia cuma mendengarkan kita cerita, kayak ibaratnya kayak orang penasaran, ada apa sih nih, kok kamu membicarakan tentang bangsa saya gitu. Apakah Poci? Enggak sih, kalau aku ngerasa di sini kayaknya lebih banyaknya perempuan, karena dari awal aku cerita udah ada beberapa sosok perempuan yang ada di sini, yang seliuran nanti hilang nanti ada gitu. Kayak ini aja, kayak penasaran, jadi ganti-gantian sosoknya. Tapi lebih banyaknya di sini kayak sosok perempuan. Dan ada beberapa sosok juga yang aku nggak jelas bentukannya kayak apa tuh, cuma kelihatan kayak siluet bayangan gitu. Oh my God. Mungkin kalau ada teman-teman yang peka juga ya bisa ngeliat mungkin. Di mana? Di sini, di saat kita cerita ini di studio ini. Rasanya tuh sesek gitu. Jadi kalau aku tuh rasanya nyesek. Kayak penuh gitu. Dari tadi kita cerita. Karena yang aku tahu, kalau orang menceritakan tentang mereka, biasanya ada beberapa yang tertarik terus datang. Tapi mereka nggak marah ya diceritain gitu? Enggak sih. Enggak. Mungkin karena di sini banyak krunya cowok kali ya. Oh, jadi seneng ya? Ya, jadi seneng. Jadi kebanyakan yang datang itu dari tadi yang lalu lalang, yang aku lihat tuh kebanyakan cewek. Serem banget. Kayak gitu tuh bukan kelebihan nggak sih bisa ngeliat kayak gitu? Justru sebenarnya malah kekurangan ya. Iya. Iya. Banyak yang aku dengar untuk orang-orang yang peka sama hal-hal kayak gitu tuh malah jadi satu kekurangan gitu. Iyalah, capek. Karena kalau orang yang bisa melihat atau yang peka kayak gitu, itu tuh nggak yang terus-terusan bisa ngeliat, enggak. Kadang di ujung mata atau di saat dia lagi lelah gitu, lagi capek gitu. Atau kalau lagi ngobrol kayak gini, kadang suka ada yang sekelebatan. Dan itu capek banget. Iya. Pegel banget mata, bener. Apalagi kalau yang dia peka, terus dia punya pegangan. Kadang suka berbenturan antara pegangan dengan apa yang dia lihat. Iya, auranya gitu. Jadi ada ini sendiri, sesek atau bahkan mungkin sampai
kalau nggak kuat bisa pingsan nih. Tapi kalau aku sendiri dari awal mau cerita itu udah nyesek aja. Ada rasa nggak nyaman. Tapi nggak masalah kan? Enggak. Setelah ini pada ciao. Enggak. Cuma lewat-lewat aja. Mungkin mereka mau nonton kita. Atau mungkin di sini juga ada krunya yang bisa peka mungkin, yang juga bisa merasakan hal-hal yang sama yang aku rasain. Iya, mungkin ada kru yang bisa kali. Iya, mungkin. Tuh. Tapi balik lagi ke yang di rumah sakit itu, pernah nggak Kak Firda nanya ke ibunya Kak Firda atau ke siapa gitu kayak, kalau ke gitu? ibuku sih enggak. Cuman kan karena waktu itu yang sebelah, ke ranjang sebelah itu juga ngeliat hal yang sama saat pedal itunya dimainin. Aku sempat nanya ke perawat penjaga. Jadi yang kebetulan waktu itu memang ada beberapa hari berturut-turut dia yang aku lihat, aku iseng aja ngajak ngobrol nanya, pernah nggak sih ada kejadian gini-gini? Ya dia bilang nggak jarang itu mah, sering. Dan kalau yang dilihat sosoknya anak kecil, memang di sini banyak anak kecil suka lalu lalang, dan dia pun mengiyakan. Mereka terbiasa juga ya, mungkin orang-orang rumah sakit tuh udah terbiasa kali ya sama hal-hal kayak gitu. Iya, sama itu loh, security ya atau satpam yang suka keliling kalau jaga malam. Nggak jarang pun mereka nggak sengaja ketemu sama sosok yang tadi aku bilang, nggak sengaja juga ketemu sama aku di lorong dekat kamar mayat yang sosoknya yang kebalik itu. Iya, itu paling serem sih. Iya, itu beberapa satpam kalau jaga malam sering ditemuin itu, suara-suara pun suka ada. Tapi dia nggak ganggu ya, maksudnya kalau kita ngelihat itu dia nggak berusaha buat ngejar apa enggak kan? Kalau dia malah menghilang. Kalau berusaha buat ngejar sih mungkin enggak ya, karena yang aku temuin justru dia lari terus hilang gitu. Menghilang, ya. Tapi kalau untuk ngeganggu dengan kita ketemu dia aja atau dengan kita ngeliat aja itu udah ganggu banget. Ya, tapi beruntung dia nggak ngejar ya, karena kan kalau di film-film yang kayak gitu tuh jalannya cepet kan? Oh iya, dan itu memang cepet. Jadi dia naik ke tembok dengan posisi kayang, dia naik ke tembok ngerangkak terus hilang, itu cepet banget. Dan di saat itu aku cuman, astagfirullahaladzim, bener-bener kayak orang kaget. Amit deh. Walaupun udah sering ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya, atau ketemu dengan makhluk-makhluk kayak gitu, cuman di saat waktunya kaget ya kaget gitu. Iya, karena tiba-tiba, hah gitu. Serem banget guys, kita beruntung lah kalau nggak punya disebut kebisaan nggak sih ya, kebisaan buat ngelihat kepekaan ya untuk ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Tapi nggak semua juga orang yang peka atau orang yang bisa selalu bisa mengontrol dirinya. Ada juga yang memang walaupun dia udah terbiasa pingsan atau masih ke bawah kaget lah gitu, pingsan atau histeris gitu, masih lari gitu ya. Karena kan susah juga untuk ngontrol emosi gitu, susah untuk ngontrol diri di saat ketemu hal-hal yang bikin kaget. Oh my God, Kak Firda, makasih banget udah mau cerita di sini tentang pengalaman yang super serem. Buat Basti, kalau kalian misalkan mau cerita juga kayak Kak Firda nih, nemenin aku di sini cerita, nggak apa-apa, tinggal tulis di kolom komentar. Nanti kalau ceritanya bagus, emang serem, kita pilih, kita undang ke sini buat ngobrol bareng-bareng. Makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian nggak ketinggalan setiap kita upload cerita-cerita seru kayak gini. Sampai jumpa!